Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang sangat saya muliakan, Takmir Masjid Yayasan, Ustadz Soleh yang menghubungi saya, Ustadz Saifuddin yang mengingatkan saya, Pak Budi yang menjemput saya. Mudah-mudahan Pak Budi yang jemput, mudah-mudahan besok dijemput malaikat ke surga. Kita doakan, Allahumma, tirukan saya, Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqona. Wahai Allah, ayo, wahai Allah, berikan makanan surga untuk orang yang telah mengirim makanan pagi ini. Berikan minuman yang segar di surga untuk orang-orang yang mengirim minuman pagi ini. Sebelum saya ceramah, mari Bapak Ibu membaca surah Al-Fatihah untuk yang merintis masjid ini, ya Pak ya, yang merintis masjid ini. Kita ini diajari oleh Al-Quran, jangan melupakan jasa orang. Apa? Kita ini, ibu bapak, lebih cerdas mengingat kejelekan orang. Saya ulang ya, kita ini lebih cerdas mengingat kejelekan orang daripada kebaikan orang. Betul loh? Sama nih ngono. Subhanallah. Sama ojo gaya ya. Itu disebut Pak, sudah diterangkan dalam agama, kebanyakan orang itu begitu. Ya, kita baca Fatihah, yang merintis masjid ini ya, yang jadi takmir pertama kali ya, itu kita doakan. Yang pernah nyumbang walaupun hanya sedikit ya masjid ini, mudah-mudahan seluruhnya itu menjadi sedekah yang menjadi mesin pencetak pahala. Mesin pencetak pahala ketika kita sudah wafat nanti. Apa ya? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulangi kata-kata saya, Bu ya, Bu. Alhamdulillah, seneng saya. Saya kalau pengajian ya lihat ibu-ibu itu semangat, Pak. Ini ndelok ngene-ngene gak sepiro semangat. Ulangi kata-kata saya, Pak ya. Kita boleh mati, ayo. Kita boleh mati. Tapi pastikan mesin pencetak pahala tak akan berhenti. Ngerti maksud kula? Diterangno nggih. Makanya ini murid nih wis umur ngeten maksudnya Pak, kita ini pasti mati, betul toh? Mati. Tapi ketika kita mati nanti, pastikan Bapak itu punya mesin pencetak pahala yang tidak akan berhenti. Paham? Saya gak paham. Tapi ketoke wajahe gak sepiro paham. Ngeten loh maksudnya Bu. Kita ini boleh mati, tapi kita itu harus punya amal jariah. Ngeten loh Pak. Yang itu menjadi mesin yang mencetak pahala untuk kita. Paham maksudnya Pak?
jenengan masuk ke masjid ini membawa uang, setiap masuk masjid membawa uang 1.000 rupiah, pakai enak 500 rupiah, tapi rutin, tidak pernah ke masjid kecuali membawa uang 500 rupiah. Subhanallah. Berarti jenengan itu dari rumah itu perjalanan untuk apa? Untuk sedekah. Paham toh? Kalau sampean itu dari rumah tidak membawa duit, perjalanan jenengan ke masjid itu hanya untuk sholat. Tapi kalau jenengan membawa duit, berarti ini pahala sholat dan pahala sedekah. Loh, yang jenengan masukkan ke masjid itu ini nanti akan menjadi mesin yang mencetak pahala, yang mengirim online ke nomor Subhanallah. Saya tidak bisa membayangkan yang merintis masjid ini hari ini dapat kiriman lagi, Pak. Karena ini mesin pencetak pahala. Ayo kita pasti mati. Ayo kita pasti mati. Tapi mesin pencetak pahala tak boleh berhenti. Wes paham? Itu aja mau menjadi semangat kita. Semangat kita untuk bersedekah, semangat kita untuk jariah. Nah, pagi ini saya diminta Ustadz Soleh untuk berbicara tentang sholat yang apa Ustadz? Yang sholat yang bahagia dan membahagiakan. Sholat yang bahagia dan membahagiakan. Bagaimana jenengan sholat itu jenengan merasakan bahagia, gitu loh Pak ya. Dan setelah sholat panjenengan itu tiada hari tanpa membahagiakan orang. Ibu-ibu saya tanya, kemarin dinten apa nih? Sabtu tuh. Coba jenengan jawab. Jenengan sudah membahagiakan sinten? Jenengan sudah membahagiakan siapa Sabtu kemarin? Suami. Iya benar. Tapi selain suami itu loh Bu, suaminya orang. Keluarga boleh. Selain keluarga Pak, Bu, tetangga. Oke, bagus. Panjenengan kemarin apa Pak yang sudah Bapak bahagiakan? Siap. Pak Haji. Siapa Pak? Memberikan fatwa-fatwa di sekolah. Fatwa-fatwa di sekolah. Selain itu Pak? Yang bersedekah yatim. Sedekah yatim. Itu yang saya maksud Pak. Jangan ada hari lewat tanpa membahagiakan orang. Dulu yang saya tahu begitu itu antara lain Pak Yai Imron Hamzah. Mana itu? Sepanjang. Pak, iya, lagi. Pak Yai Imron Hamzah. Berikan apa berikan Pak? Itu sebelum matahari terbit itu harus sedekah. Sebelum matahari terbit itu harus sedekah. Subhanallah. Tidak harus banyak toh Bu. Lah kalau sebelum matahari terbit memberi orang 10.000 kepada tetangga yang janda, yang tua. Bude, ini untuk beli tempe.
Berarti hari itu sudah matahari belum terbit, dia sudah membahagiakan. Itu loh Pak maksud saya. Jadi jangan ada hari tanpa membahagiakan orang. Ojo bojo tok ae ta, Bu. Ya istri iya, suami iya, anak iya, tapi di luar itu iya. Tidak harus banyak, tapi yang penting rutin. Subhanallah. Saya doakan ibu bapak badannya sehat, rezekinya banyak, ya. Saya doakan mulai hari ini sampai akhir hayat, mudah-mudahan karena rezeki dari Allah banyak, ibu bapak ditakdirkan tidak ada hari mulai hari ini sampai wafat tidak membahagiakan orang. Makanya dompetnya itu diisi duit kecil-kecil lah gitu. Jangan nunggu nukar uang, nunggu hari raya Pak. Subhanallah. Seneng Pak, seneng. Saya kemarin itu tidak banyak, saya tanya, ada setelah subuh ini saya olahraga, di situ saya mesti ketemu orang itu, mesti cari botol-botol bekas orang ini, cari botol-botol bekas, ya kertas apa itu, setiap habis subuh. Subhanallah, orang ini hebat karena tidak mau menggantungkan menantu, tidak mau menggantungkan mertua, tidak mau menggantungkan anak, ya, tapi aku harus mandiri tiap pagi. Lah kalau kebetulan betul gak duit, kebetulan di saku itu hanya uang ada 5.000 uang olahraga, tidak sengaja saya tak takoni, Pak, kalau wau sampun ngeten iki biasa yang sal pinten sampean ngedol ngene iki. Kula alhamdulillah mantun ngeten kula dol, kadang nggih laku 4.000, kadang nggih laku 5.000. Alhamdulillah. Coba, Pak. Kula mboten gaduh dhuwit mek kula. 5.000 nggih pun. Niki kula tambahi 5.000 supaya genep 10. Ngoten mawon. Kula niki mulai wis alhamdulillah, berarti hari ini absenku sudah selesai. 5.000 pun hari berikutnya Pak, saya ini ketemu lagi orang itu bawa botol-botol itu jatuh, orang itu jatuh. Kenapa jatuh? Dia itu kepengen ngekei kula, njupuk nemu duren kok dalan, mbok bosok mbok gak karo, saking senenge kepengen ngekei kula. Sampeyan wingi sing ngekei kula dhuwit iki 5.000. Subhanallah, kalau yang Bapak berikan itu lebih dari itu, betapa senangnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan ada hari yang tanpa membahagiakan orang. Bisa dengan nasihat, bisa dengan uang, bisa dengan pijet, ya Pak ya, pijet. Gak usah duit-duit, sampean nggawa minyak kayu putih, nek ana wong musola kene mengkurup pijet iku. Kalau tidak bisa ya dengan doa, kalau tidak bisa ya dengan doa. Jadi hidup kita ini bagaimana untuk orang lain, untuk orang lain. Kalau jenengan di sini ada orang di pojok sana tuh gini, jangan keluar masjid dulu, jangan keluar masjid dulu. Umpamanya Pak ya, di situ ada orang gitu ya Pak, jangan keluar masjid dulu. Begini, ya Allah, saya baca Al-Fatihah, orang itu banyak kebutuhan, banyak masalah. Al-Fatihah, mudah-mudahan orang yang berdoa itu kau kabulkan ya Allah. Berarti hari itu sudah membahagiakan orang, manfaatnya berarti hidupnya itu.
Jadi intinya begitu. Nah sekarang supaya kita bisa membahagiakan orang, kita sendiri harus bahagia. Lalu awak dewe gak iso bahagia, jangankan membahagiakan orang, membahagiakan diri sendiri saja tidak bisa. Pun saya diminta Pak Soleh untuk bagaimana sholat yang bahagia dan membahagiakan. Mulai sampai takbir, coba Allahu Akbar, coba sama-sama takbir. Ayo coba sama takbir, angkat tangan toh. Aja di donasi. Terus sama ini terus. Tak koreksi nih. Cukup. Tak delok ana sing takbir ngene, nggih. Allahu Akbar. Mestinya takbir niku Bu, Pak, epek-epek. Napa bahasa Indonesia epek-epek? Telapak tangan itu lurus ke Ka'bah. Lurus ke Ka'bah. Jangan miring, jangan ke atas, jangan ke bawah. Lurus ke Ka'bah. Sekaligus doa, mudah-mudahan tangan ini besok bisa menyentuh itu harapan. Lah saya lihat tadi itu masih ada yang begini. Allahu Akbar. Kemana ini? Niki le kemana? Perak. Iya toh? Ada yang agak begini. Ini tidak ke Ka'bah. Ini tidak ke Ka'bah. Yang benar adalah lurus. Soal ibu begini itu urusannya. Tapi yang penting ini lurus ke Ka'bah. Ayo takbir lagi. Allah. Cerdas. Lek takbir sampean ngono, insya Allah tidak lama lagi Bapak bisa menyentuh Ka'bah. Tapi nek miring ini meneng kenjeran ya. Aku gak menunjuk 1-2 orang, gak, wis pokoke sing krasa. Nggih? Tuh. Nah, ini lurus ke Ka'bah. Subhanallah. Dah sekarang Sami Allahu liman hamidah. Ayo. Ayo bener namanya. Sami Allah. Ya, bagus. Mulai subuh ini Sami Allahu liman hamidah ya seperti itu. Angkat tangan Bunda. Angkat tangannya bapak-bapak. Ya, Sami Allahu liman hamidah. Tak baleni mana ya? Tolong kalau Sami Allahu liman hamidah, angkatlah tanganmu, hadapkan ke Ka'bah. Sampai beri. Sing akeh-akeh wong Sami Allah apa jangan. Sing akeh-akeh. Sing umume wong-wong nek Sami Allah piye? Wah, gak ngono, jarang. Singkatan itu. Singkatan ngeten lho. Sami Allah. Nggih ta? Sami Allahu liman hamid. Ayo, betul apa ndak? Lagi ini kita tekon di ajaran tekon di sampeyan. Nyawuk opo ngene iki? Hah? Napa, Pak? Lah nggih ta? Sami Allahu liman hamidah. Coba sekarang lagi. Sami Allahu liman hamidah. Ayo. Semuanya jangan ada yang enggak. Ayo. Sami Allah. Saya tak beneran sih. Saya ajak sudah diturunkan. Saya nilai dulu. Oh bagus. Sip.
Hebat toh salatnya ngoten. Ngeten bagus. Jere Gusti Allah ngene. Tak delok tanganmu kok ana bekas-bekas duit kan lebokno masjid. Hebat tanganmu. Makanya saya mengajak ibu bapak, jangan ke masjid kalau tidak membawa uang. Kenapa? Jangan ke masjid kalau tidak membawa uang. Tidak harus banyak. Yang penting, iki lho Pak, cek ana bukti ini Pak. Piro sing enak Pak? Sak benang masjid. 200? Enggak lah. Ojo ideal Pak. Ojo kata-kata. Nanti kalau nggak rutin nanti. Sewel Bang, sewel. Loh. Atau 500 lah, 500. Masih ada tuh uang 500-an. Hah? Tolong Pak Ustadz Soleh bikin stiker ditempelkan di masjid. Aku tidak ke masjid kecuali membawa uang. Itu perlu, sebab demi Allah Ali ini bersumpah yakin bahwa panjenengan ke masjid tidak membawa duit itu bukan karena pelit, bukan karena jenengan tidak punya, tapi kebanyakan karena lupa. Nggih apa betul? Nggih apa betul? Lupa. Masa orang gagah-gagahnya begini uang 500 saja tidak punya? Enggak Pak, lupa. Mengapa kok lupa? Sebab pakai sarung nggak ada sakunya. Iya Pak, betul Pak. Betul Pak. Kita kampanye besar-besaran. Jadi kalau kita ke masjid bawa duit, pahalanya double. Kita sedang sholat jamaah, kita sedang berjalan untuk infak. Tolong jangan dijamak. Aku tak ngelbokno masjid 1 juta, tak niati setahun. Itu dijamak. Kalau sekali 1 juta, berarti persaksian tangan itu hanya sekali. Iya toh Pak? Yang penting itu adalah rutinnya itu. Rutinnya itu loh Pak. Dah kita sepakat pinten? 500 mawon nggih? 500 mawon. Sepakat jamaah masjid babus salam. Nggih. Lagi babus salam, sepakat ke masjid membawa uang 500 rupiah. Aja ndelok 500 rupiah ya Pak. Sama hitung, kalau 500 rupiah itu katakan sehari semalam itu bisa 2 kali lah, maghrib sama isya saja mamanya 1000 Pak. Kalau 1000 itu untuk apa tuh masjid butuh duit? Subhanallah, masjid itu bukan hanya untuk mengajari orang ibadah Pak, tapi masjid ini harus menjadi sentral menolong orang-orang yang tidak punya. Itu loh Pak, tidak punya. Baik, sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah itu doanya gimana? Rabbana lakal. Artinya hanya Allah yang berhak diberi ucapan terima kasih dan pujian. Rabbana lakal hamd. Hanya Allah yang berhak dipuji dan diberi ucapan terima kasih. Berarti ibu, bapak, saya semuanya tidak boleh mengharap pujian dan terima kasih. Yang berhak
mendapatkan pujian dan terima kasih hanya Allah. Bahasa Arabnya Rabbana lakal hamdu, yang berhak hanya Allah. Berarti manusia tidak boleh mengharap dipuji dan mendapat terima kasih dari orang. Paham Bu? Paham Bu? Tidak boleh. Umpamanya panjenengan sering memberi orang itu, setiap hari dikirim makanan pagi, itu berlangsung setahun, setiap hari ngirim makanan pagi, sarapan. Tapi orang itu kok gak matur nuwun nang sampean, ati sampean piye? Ati panjenengan dos pundi Abah? Jenengan apa? Maringi wong bendina niku sarapan. Hari ini pecel, besok rawon, soto, besok lagi gudeg, besok lagi krawu, besok lagi urap-urap terus. Tapi wong iku, Bah, gak tahu matur nuwun nang panjenengan blas. Ati jenengan dos pundi, Bah? Napa? Bededeg. Sama ngerti, Pak? Sama ngerti. Itulah yang tidak boleh. Berarti panjenengan itu meminta terima kasih, padahal menurut sholat kita jangan mengharap terima kasih, sebab terima kasih dan pujian itu hanya milik Allah. Ayo sing bededeg-bedeg tobat, sing gelo-gelo tobat. Astagfirullah, saya setuju niki. Kira-kira Ali dhewe apa, Pak? Ali niki lho, wis sering ngekei pulsa, bendina ngirim pulsa, tapi gak tahu matur nuwun belas. Kira-kira Ali gelon apa mboten? Kira-kira ya napa, Pak? Mangkane sesama wong gak durung bener kene iki, ayo kita bener. Saman pun bener, Ali ya padha wae. Ojo mengagumi wong liwat ceramahnya. Ojo mengagumi orang tuh liwat lambe ini. Ojo mengagumi orang tuh liwat ceramahnya. Kagumilah orang itu lewat akhlaknya dalam rumah tangganya, akhlaknya dalam kehidupannya. Itu, Pak. Ayo, kita ini masih salah. Kadang-kadang kita ini kecewa. Wong ngomong matur nuwun kok ya gak gelem. Gitu? Enggak boleh. Rabbana lakal hamdu. Nah, di mana sekarang letak bahagianya? Jenengan mau ngeten to. Kalau memberi lalu enggak terima kasih, atilah dongkol toh, Pak, gelo toh. Nah, gelo itu adalnya stres. Gelo mangkel bededeg iku mau, Pak, itu adalah stres namanya. Nah, supaya nggak stres, sekarang saya ajari simbol sumber stres itu karena mengharap terima kasih. Supaya sampean nggak bededeg, ojo mengharap terima kasih. Lah enak toh. Ini berarti bahagia. Sholat itu bahagia. Jadi bojone, ojo ngekei wong iku maneh, Mas. Apa? Gak tahu terima kasih. Iki gak bojone, gak dheke padha ae. Mesti ini bojone kan ngomong ngeten. Kayak ono, Mas. Lah gak tahu terima kasih. Subhanallah. Gak oleh, Mas, minta terima kasih. Rabbana lakal hamdu. Abot Rabbana lakal hamdu. Sami Allahu liman hamidah. Allah pasti mendengar manusia yang memuji Allah, dan
Allah mendengar orang yang komitmen. Aku tidak mengharapkan dipuji orang. Subhanallah. Penyakit nih Pak, penyakit. Ibu-ibu sabenang malang mesti ngoleno wortel, apa nih? Pete. Sabenang malang mesti ngoleno. Tapi ketemu nang masjid itu lho, meneng ae. Meneng ae. Nih. Masya Allah, itu tauhid ndak bener. Itu menyalahi tauhid. Yang berhak dipuji, diberi ucapan terima kasih hanya Gusti Allah. Jangan mengharap puji ya. Ini bahagia. Mulai hari ini sampean wis gak tau terima kasih, gak ngurus lapo. Wong aku kepengin terima kasih Gusti Allah tok ae wis. Itu loh Pak. Itu Gusti Allah wis titik. Bahagia sampean menyekolahkan anak wong melarat, sampean sekolahkan, dikuliahkan, setelah lulus diberikan pekerjaan, bahkan ketika dapat pekerjaan yang mantu jenengan, setelah itu kemudian diberi tambahan modal, tapi arek iki gak tahu sambang sampean mengucapkan terima kasih. Ya Allah. Ya Allah. Terlalu. Kata terlalu itu berarti mengharap. Sedekah itu seperti kita datang toilet nih lho Pak. Metu ya plung wis aja eling-eling. Apa jamaah apa itu salam gini, babu salam gini, nang WC terus. Man rek. Ibu bapak, saya sendiri belum bisa seperti itu. Saya umumkan Ali sebagai penceramah ini belum bisa seperti itu. Demi Allah belum bisa seperti itu. Tapi saya minta doa panjenengan. Saya minta doa panjenengan supaya saya jadi lebih baik. Saya mendoakan panjenengan supaya bisa lebih baik. Tidak boleh terus-terusan begitu itu. Rabbana lakal hamdu, tapi kok masih begitu? Tidak cocok toh. Tuh. Nah, ini berarti resep bahagia. Masih banyak resepnya. Tapi tidak boleh lama-lama loh. Suaranya piring mesti ngene. Ini suara piring ini yang sudah, saya akhiri saja. Nanti banyak bertanya. Tadi sudah bahagia toh? Bahagia toh? Sekarang bagaimana sholat yang membahagiakan? Begini, coba sekarang jenengan tahiyat akhir kabeh, duduk tahiyat akhir kabeh. Tahiyat akhir kabeh. Tahiyat akhir. Sudah? Tolong yang gegere melengkung, dadanya dibuka, ditegakkan. Nah, ini sehat. Lah sampean ngene ini. Niki tulang jenengan belakang itu melengkung. Saya kemarin ngisi di Lanudal itu, angkatan laut tuh. Tahiyat akhir tak delok. Panjang tentara rek. Biasa dikai rangsel. Gini. Lah sampean sering nggawa berkat yang ngene. Kali lah.
Ayo Pak, lagi. Oke. Ini sudah berarti. Oke. Tangan tidak boleh begini. Tangan tidak boleh begini. Harus lurus ke Ka'bah. Lak wonten sing ngeten to, Bu? Niki lak ngeten to? Jangan gini. Iki ku kecenderungan nek tahiyate suwe terus mijeti ngene. Gini Pak, lurus ke Ka'bah, judulnya itu ke Ka'bah. Kaki ditekuk juga ke Ka'bah bagi yang bisa. Sudah sekarang jenengan mau salam, saya ajari salam yang membahagiakan orang. Sekarang coba sampean menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Aja dibalik sih, malih. Nanti coba sekali lagi. Salam ke kanan, sebelum saya memberi aba-aba ke kiri, jangan ditarik ya. Assalamualaikum warahmatullah. Sampean eling-eling, sampean ndongakno, "Duh Gusti, orang-orang di sebelah kanan saya ini bahagiakan, selamatkan dunia akhiratnya Duh Gusti, punya penyakit sembuhkan, rezekinya kurang jenengan tambah, anak itu soleh solihah." Pun ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Ya Allah, jenengan orang-orang yang sebelah kiri saya ini semuanya ya Allah bahagiakan, selamatkan dunia akhiratnya. Pun mari. Berarti sampean yo bahagia, yo membahagiakan. Mulai hari ini salam sampean salam yang full doa. Salam jenengan sembahyang tadi sudah full doa. Hebat. Kemarin ngaten Pak. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Hari ini tidak boleh begitu Pak. Ya Allah, orang di sebelah kanan saya ini bahagiakan. Kalau punya penyakit, sembuhkan. Kalau ada virus, hilangkan. Ya Allah, sebelah kiri saya. Kata malaikat, karena jenengan membahagiakan orang, malaikat mendoakan kebahagiaan jenengan. Malaikat di langit berkata, wahai Allah, orang ini mendoakan orang di sebelahnya. Orang ini mendoakan di sebelah kirinya dan kanannya. Wahai Allah, orang seperti ini bahagiakan juga. Itu. Coba sekali lagi, ayo. Ini balik mana? Mulai mana? Assalamualaikum. Ayo, lo gegeri balik mana gegeri? Ini lu, sampai dulu. Balik ini mana? Iya gak balik ya apa pancen wis 50 tahun ini ya, terus ya. Ngerubah gini gak gampang Pak. Kula niki lho ngerubah. Nek wayah eling ini. Gak eling gini mana? Ini loh Pak. Saking kebiasaan sudah terlalu lama di pondok gitu. Begini Pak. Begini kayak seketane sederhana. Sampai ngatur duduk gini kayak sederhana. Saya kemarin dari Swiss Pak. Dari Eropa. Itu diajari oleh ahli terapi fisik Pak, fisioterapi. Itu sampai diatur begitu itu. Islam itu bagus duduknya begitu. Hebat. Ayo lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Ke kanan. Doa dulu, doakan yang tulus. Oke. Ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Ayo. Oh ya Allah. Berarti orang di masjid itu enak ya. Gitu? Orang di masjid itu berarti enak, berarti didoakan banyak orang. Kalau sama sholat sendiri, nggak ada yang mendoakan. Hebat orang Islam tuh ya. Ya bahagia, ya hebat Islam itu. Ono sing takon, Pak lah saya ini duduk saya sebelah tembok ya Pak. Saya tak jawab. Lah sing ngomong nak pinggir tembok sapa? Mangane teko dhisik cegak cedek tem.
Napa apa? Napa nih? Teko dhisik tapi njupuk pojok. Ndak apa-apa, Pak. Nek kena pojok berarti dongane mendal rene. Maaf, yang disebut kanan kiri itu bukan dalam masjid saja. Seluruh makhluk di alam semesta ini, sampai di Bosnia, sampai di itu didoakan semuanya. Mboten hanya di sini, Pak. Tembus. Kalau ingin membahagiakan tadi itu salam ke kanan mendoakan, ke kiri mendoakan. Syaratnya tanpa kecuali. Kenapa? Tanpa kecuali. Sebab ada juga orang yang mendoakan dengan perkecualian. Ya Allah, berikan kebahagiaan orang di sebelah kanan saya, kecuali sing siji niku. Sing siji niku ya Allah. Wong lambene cek uwel. Ya Allah. Jadi doakan dan tanpa perkecualian. Cukup, Pak. Artinya topik yang diberikan saya sudah cukup bahagia dan membahagiakan melalui sholat. Ya, alhamdulillah. Di sini kan sudah punya buku saya semua toh. Buku sini lho Pak, lak pun duwe sedaya toh. Masya Allah Pak, sampai niku ngene, nek tuku duren niku. Sama nek tuku duren gak tahu eman Pak. Nek tuku dhuwit iku lho. Nek tuku makhluk apa sampeyan jane. Betul Pak, orang makan durian tuh Pak, sekali duduk itu 100.000, 200.000 itu tidak apa-apa. Kalau beli buku itu istikharah dhisik. Tuh ya Allah ya Rabbi. Mengapa saya nganjurkan bawa buku itu apa? Sebab ilmu itu Pak, kalau ngandalkan lewat lambene Ustadz mboten cukup. Ilmu itu mboten cukup hanya lewat lambene Ustadz, perlu juga buku itu. Itu buku 60 menit terapi salat bahagia. Berikutnya perpustakaan dah. Betul wonten? Wonten dah. Wonten, nggih pun mungkin kula tinggal niki, kula tinggal. Niki kula tinggal mriki, buku doa niku lho nggih. Buku saya yang terbaru kula tinggal niki. Tafhim surat Yasin niki. Nggih. Mboten apa-apa. Mungkin nek mari pengajian jangan keluar masjid dulu. Sholat duha dulu. Gitu? Ojo biasa mari pengajian subuh ini langsung mangan. Mosok badokan ae. Sepurane lho Pak, sepurane sing akeh. Salat dulu 2 rakaat atau 4 rakaat duha, ojo suwe-suwe ya. Sebab ndak pun syuruk to punan to. Itu tadi itu. Lah iya. Itu syuruk tadi itu pahalanya sama persis, sama-sama, ndak kurang ndak lebih. Haji pahalanya umroh. Apa sih nak toh? Saman umroh gak iso kena virus. Toh? Iya toh? Yo larang bisa. Wes iki lho dikai kesempatan mari pengajian gini ojo mangan dhisik. Gak kentekan gak. Jenenge kentekan ya nasib. Salat 4 rakaat dulu, Masya Allah pahalanya besar. Pahalanya besar. Saya tinggal. Nanti suatu saat kalau terang niki tafsir surat Yasin. Ini buku saya yang terbaru.
Kemarin saya ngasih 1, 2, keempat kemarin Pak Kadir Abdul Qadir Baraja Al Hikmah, ini yang kelima yang saya hadiahkan, Masjid Babus Salam. Ini nanti saya jelaskan. Surat Yasin itu ternyata Pak, wah saya merenungkannya setahun Pak. Yasin itu ternyata wah luar biasa. Nanti akan saya suatu saat lah, suatu saat. Muga-muga kayak umur panjang. Ayo saya takon dhisik, sinten takon. Monggo. Ibu tanya dulu, monggo Bu, nggih, Pak Ji. Langsung Pak Ji nggih, satu saja Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.